Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidatul Matlubah, Prodi Pendidikan Biologi. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital. Dosen pengampu Bapak Muhammad Badri Tamam MKom. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesadaran literasi digital bagi mahasiswa biologi di era AI. Apa itu literasi digital? Literasi digital merupakan kemampuan seseorang untuk mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan sumber digital yang tersedia secara tepat. Apa pentingnya literasi digital bagi mahasiswa biologi? Literasi digital sangat penting bagi mahasiswa biologi karena sebagian besar sumber belajar dan penelitian saat ini sudah berbasis digital, seperti jurnal ilmiah, database penelitian, dan platform pembelajaran daring. Nah, tanpa kemampuan literasi digital yang baik, mahasiswa beresiko menerima informasi yang tidak valid atau hoax science yang dapat mempengaruhi pemahaman dan kualitas penelitian. Bagi mahasiswa biologi, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga dengan kemampuan memahami informasi ilmiah, mengolah suatu data, serta berkomunikasi secara etis di ruang digital. Manfaat literasi digital. Nah, manfaat literasi digital yang pertama di sini AI membantu analisis data biologis yang kompleks. Yang kedua, AI juga digunakan dalam genomik, bioinformatika, dan ekologi. Yang terakhir, mempercepat proses penelitian dan penemuan ilmiah. Pemanfaatan AI secara bijak. Pemanfaatan AI dalam dunia akademik harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk merangkum jurnal, mencari referensi, atau membantu analisis data awal. Namun, mahasiswa tetap harus mengandalkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman ilmiah, serta tidak sepenuhnya bergantung pada AI. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa biologi harus memanfaatkan AI secara bijak. Jadikan AI sebagai alat bantu. Kita tetap harus menggunakan kemampuan berpikir kritis kita tanpa harus bergantung pada hasil AI. Etika akademik di era AI. Penggunaan AI dalam kegiatan akademik harus tetap memperhatikan etika akademik. Mahasiswa biologi perlu memahami batasan penggunaan AI agar tidak terjadi plagiarisme atau pelanggaran integritas ilmiah. Kejujuran akademik, pencantuman sumber, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Jadi, sebagai pengguna AI, kita juga harus memperhatikan etika akademik, supaya kita terhindar dari plagiarisme atau pelanggaran integritas ilmiah, seperti pencantuman sumber dan lain-lain. Evaluasi informasi digital. Kemampuan mengevaluasi informasi digital menjadi keterampilan penting di era AI. Mahasiswa biologi harus mampu membedakan antara sumber ilmiah yang kredibel dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup kemampuan menilai jurnal ilmiah, penulis, serta metode penelitian yang digunakan dalam suatu sumber informasi. Sebagai pengguna AI, kita harus mampu mengevaluasi informasi digital yang kita ambil. Kita harus bisa membedakan mana sumber ilmiah yang dapat dipercaya dan mana sumber ilmiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti terkait penulis, metode penelitian yang dipakai, serta sumber-sumber ilmiah yang dipakai. Keamanan dan privasi data. Dalam kegiatan pembelajaran dan penelitian biologi, mahasiswa sering berhadapan dengan data penting, termasuk data penelitian dan data pribadi. Oleh karena itu, kesadaran akan keamanan dan privasi data menjadi hal yang sangat penting. Mahasiswa perlu memahami risiko kebocoran data serta etika penggunaan dan penyimpanan data biologis. Tantangan literasi digital di era AI. Nah, tantangan literasi digital di era AI pertama ini ketergantungan berlebihan pada teknologi. Yang kedua, menurunnya kemampuan berpikir kritis. Yang terakhir, kesenjangan akses terhadap teknologi. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini, kesadaran literasi digital merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa biologi di era AI.
Peran mahasiswa biologi tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai agen penyebar informasi ilmiah yang benar bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.